Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kemarin tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia baru merayakan ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Saudara, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, diadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua di Batavia, Jakarta. Saudara, dalam kongres tersebut dihadiri oleh pemuda dari seluruh Indonesia, dari berbagai suku. Ada Jong Java, Jong Bata, Jong Sunda, Jong Sumatera, dan Jong Ambon. Semuanya Jong Celebes. Dan saudara, masih banyak lagi yang hadir. Hadir juga perwakilan pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia. Dan perkumpulan mereka, kongres mereka menghasilkan satu ikrar yang dikenal dan sampai sekarang bernama Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu saudara, setiap tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia merayakannya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Saudara, dan apakah isi dari Sumpah Pemuda tersebut? Yaitu para pemuda dan bangsa Indonesia pada saat itu berkumpul mengikrarkan sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Saudara, marilah kita berdoa. Kiranya Sumpah Pemuda ini tidak sekedar diucapkan setiap tahun, tetapi seharusnya menjadi pedoman dan landasan yang kokoh untuk tetap mempertahankan persatuan di negara Indonesia tercinta. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang sumpah. Apakah sebagai orang Kristen kita boleh membuat dan menyatakan sumpah? Saudara, apa artinya sumpah bagi orang Kristen? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan memberikan satu definisi tentang sumpah. Sumpah itu adalah satu pernyataan resmi, baik secara tertulis maupun lisan, dan dibacakan atau diucapkan di depan orang banyak. Dan biasanya lebih meyakinkan lagi, memakai nama Allah sebagai saksi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada beberapa kriteria atau beberapa syarat yang harus diperhatikan. Apakah orang Kristen boleh mengucapkan sumpah? Tentunya syarat itu sesuai dengan standar firman Tuhan. Syarat yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh mengetahui kepada atau untuk siapa sumpah itu diucapkan. Saudara, ketika seseorang memasuki satu jabatan tertentu atau memasuki satu profesi tertentu, mereka harus dilantik di depan oleh banyak orang, dan disitulah mereka mengucapkan sumpah setia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada juga sumpah kepada pasangan, sumpah seorang suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami, yaitu sumpah untuk sehidup semati untuk tetap setia. Dan sumpah inilah yang boleh diucapkan oleh orang Kristen, karena sumpah ini harus dipertanggungjawabkan sebagai seorang pejabat, sebagai seorang profesi, atau sebagai seorang suami, atau sebagai seorang istri. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, syarat yang kedua harus memperhatikan adalah apa isi sumpah itu. Saudara, di dalam Imamat 5 ayat 4, kita baca bersama-sama. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Isi dari sumpah yang boleh dan diizinkan adalah sumpah itu harus positif dan baik. Saudara, kenapa? Karena sumpah itu harus dipertanggungjawabkan. Ada sumpah teledor di dalam Alkitab, yaitu sumpah yang dilakukan oleh Raja Herodes. Raja Herodes pada waktu itu bersumpah kepada anaknya. Pada waktu dia berulang tahun, Herodes mengatakan, minta apa saja, aku akan berikan kepadamu. Herodes tidak berpikir dampak dari sumpahnya. Dan sumpah itu diucapkan di depan semua undangan. Saudara, sang anak akhirnya berkata, dia meminta
kepala Yohanes Pembaptis. Karena Herodes sudah bersumpah di depan orang banyak. Dia tidak memikirkan dampaknya. Dan dia akhirnya mengabulkan permintaan putrinya. Kepala Yohanes Pembaptis saat itu melayang. Saudara, ada juga sumpah jahat yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Saudara, inilah isi dari sumpah yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen, yaitu bersumpah untuk melakukan kejahatan atau membunuh atau menghancurkan hidup seseorang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu berpikirlah 1000 kali untuk mengucapkan sumpah. Karena sumpah itu selain didengar oleh manusia, juga disaksikan oleh Allah. Berhati-hatilah, karena dengan isi sumpah kita akan menghancurkan diri kita sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Saudara, yang ketiga, sumpah itu harus dilaksanakan. Di dalam Imamat 19 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara, sebagai pejabat pemerintah, sebagai kaum profesional yang dilantik sebelum bekerja, hati-hati sumpah yang Anda ucapkan. Atau mungkin juga seorang pasangan yang baru menikah, hati-hati dengan sumpah yang Anda ucapkan. Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kenapa banyak orang yang tidak bertanggung jawab ketika mereka sudah menjabat dan mereka lupa diri. Mereka bisa korupsi, mereka bisa menyalahgunakan jabatan, mereka sudah lupa isi sumpah yang mereka ucapkan. Suami istri bisa lupa dengan isi sumpahnya dan tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya mereka bercerai, mereka bertengkar satu dengan yang lain dan menghancurkan satu dengan yang lain. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu, sebelum kita menyatakan sumpah, ingat, sumpah itu harus bisa dilaksanakan. Akibat melanggar sumpah sama dengan melanggar kekudusan nama Allah. Karena kita bersumpah disaksikan oleh Allah. Siap-siaplah menerima hukumannya jika kita tidak bertanggung jawab atas sumpah itu. Saudara, kita akan masuk di dalam kesimpulan. Janganlah cepat-cepat bersumpah, apalagi memakai nama Tuhan. Karena jika kita tidak bisa melaksanakannya, Tuhan sendiri akan menghukumnya. Karena Tuhan tidak mau namanya yang kudus dipermainkan. Tetapi jika Anda, saudara, saat ini sudah terlanjur mengucapkan sumpah, segeralah melaksanakannya dengan berdoa, minta kekuatan dari Tuhan agar dapat menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati.